Can you find the hidden pattern? Kalian pernah kepikiran nggak? Dalam satu minggu berapa banyak sih minuman yang kejual di supermarket? Terus jenis-jenisnya apa aja ya yang kejual? Maka dari itu kita akan belajar data dan diagram. Data itu apa sih? Data itu adalah kumpulan fakta atau informasi yang ada dan diberikan. Kalau diagram itu apa? Diagram itu adalah representatif visualnya. Nah, diagram itu biasanya bisa terlihat seperti ini, maupun ini. Banyak sekali kan variasinya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, data ada dua macam, yaitu numerik dan kategorik. Yang numerik itu seperti umur ataupun data-data yang menunjukkan persentase. Lalu yang kategorik itu adalah kategori-kategorinya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain. Cara bacanya gimana sih? Seperti yang bisa dilihat, ini ada sebuah diagram. Diagram ini adalah diagram batang. Nah, diagram ini menunjukkan persentase penggunaan internet pada pengguna berusia 16 sampai 64 tahun dalam satu bulan terakhir. Di sini ada data kategoriknya, yaitu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ini adalah media sosial atau kategori-kategori media sosial yang dipakai. Lalu, ini adalah data numerik yang menunjukkan angkanya. Jadi, pengguna itu paling banyak menggunakan YouTube. Dengan banyak penggunanya itu ada 93,8%. Ini merupakan diagram batang karena berupa seperti batang. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini kita ada data, lalu kita ada diagram yang telah dibuat sama mereka. Dan kita bisa lihat banyaknya aplikasi permainan online dalam gawai ditaruh di sebelah sini, lalu jumlah siswa yang memakainya berada di sebelah sini. Dan ini membuat diagram batang yang menuju ke atas. Tidak seperti yang tadi menuju ke samping. Contoh penggunaannya sama, hanya penempatannya saja yang berbeda. Bisa juga dilihat bahwa di sini banyaknya aplikasi permainan online dalam gawai, 0 aplikasi, ada satu siswa, yang berarti di sini 0 aplikasi, di sini adalah satu siswa. Jadi berbentuk seperti ini. Lalu, kalau ada misal 6 aplikasi, hanya ada satu siswa juga. Maka dari itu 6 aplikasi, lalu satu siswa tetap. Jadi berbentuk diagram seperti ini. Mudah kan? Ini adalah contoh selanjutnya, yaitu yang bermain Mobile Legends ada 12 siswa. Nah, caranya gimana sih? Kita tinggal gambar saja Mobile Legends sampai ke 12, seperti itu. Lalu, wormzone.io ada 6. Berarti kita gambar sampai 6. Lalu PUBG ada 5. Kita gambar sampai 5. 5 di sekitar sini. Lalu Among Us ada 4. Kita gambar di sebelah sini. Hago ada 3. Di sekitar sini. Dan Candy Crush hanya satu siswa. Seperti ini. Dan diagram batang sudah jadi. Begitu cara kita menggunakan data yang sudah ada, lalu memasukkannya ke dalam diagram. Di sini kita ada contoh diagram batang ganda. Diagram batang ganda bentuknya sama kayak diagram batang biasa, namun ada dua unsur. Kalau di sini ada unsur kelas 7D dan kelas 7C. Cara bacanya seperti ini. Pilihan kelas 7C yang memilih bulu tangkis ada kurang lebih 13 orang. Lalu kelas 7D hanya ada 8 orang. Seperti itu. Di sini ada 13 dan di sini ada 8 orang. Lalu selanjutnya, yang memilih basket dari kelas 7C ada 10 orang dan dari kelas 7D ada 12 orang. Bisa dilihat seperti ini, di sini 10, lalu di sini 12. Dan seterusnya. Jadi, ini merupakan diagram batang ganda. Diagram batang yang biasa, namun ada dua unsur.
Mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada diagram yang menunjukkan kapasitas hard disk. Ini adalah diagram bulat atau diagram lingkaran. Nah, cara melihatnya gimana sih? Sudut kapasitas hard disk yang tidak terpakai adalah 144 derajat. Cara kita cari persentasenya itu 144 derajat per 360, atau itu juga dikenal sebagai full, satu lingkaran itu 360 derajat, lalu dikali sama 100 agar menjadi persentase. Hasilnya ada di 40%. Lalu kita lakukan yang sama untuk yang terpakai, yaitu 216 per 360 derajat dikali 100 sama dengan 60%. Nah, total kapasitas hard disk-nya ada 500 terabyte. Jadi, gimana sih cara kita cari tahu dari 500 terabyte itu 40%-nya berapa? Nah, caranya sangat mudah, tinggal 500 dikali 40, yang hasilnya akan menjadi 200. Lalu, dari 500 itu 60%-nya berapa? Cara mudahnya sama lagi, 500 dikali 60, yang harusnya hasilnya itu 300. Dan bisa dilihat, jumlah semuanya ini itu adalah 100%. Jadi kalau 200 ditambah dengan 300, hasilnya akan menjadi 500. Itu sama seperti totalnya. Mari kita coba pertanyaan yang lain. Ini adalah soal berikutnya. Dari diagram ini, kita bisa cari tahu sudut-sudutnya loh. Gimana sih caranya? Yang pertama, kita cari sudut X dulu ya. X derajat sama dengan 55% dikali 360 derajat, lalu dibagi dengan 100. Seharusnya hasilnya itu adalah 198 derajat. Lalu cara cepat untuk mencari derajat Y adalah derajat total atau 360 derajat dikurang oleh 198 derajat, yang hasilnya akan menjadi 162. Begitulah cara kita mencari derajatnya. Untuk soal ini, kalian disuruh untuk melengkapi tabelnya lalu membuat diagram lingkarannya. Yang harus dilakukan adalah kita selesaikan terlebih dahulu tabel ini. Kalian pasti bingung 30 ini dapat dari mana? Well, 30 ini dapat dari 9 ditambah 12 ditambah 6 lalu ditambah 3. Lalu kita bisa lakukan yang sama, yaitu 12 per 30, 6 per 30, lalu 3 per 30. Lalu semuanya ini akan dikali dengan 360. Hasilnya, yang pertama adalah 108 derajat, yang kedua adalah 144 derajat, yang ketiga adalah 72 derajat, dan yang keempat adalah 36 derajat. Mari kita buat tabel lingkarannya. Yang pertama kita akan buat dari 108 derajat, yaitu biasanya ini kurang lebih dan kita tidak, ini enggak exact ya. Lalu kita bikin yang 144, kurang lebih segini. Lalu kita bikin yang 72 dan 36. Seharusnya seperti ini. Di sini ada 108, di sini 144, di sini 36, dan di sini adalah 72. Mudah kan? Oke, misal dari soal ini kita mau cari persentasenya. Gimana sih caranya? Caranya sangat simpel.
Sama seperti tadi, kita ambil 108 per 360, lalu kita kalikan dengan 100 yang menjadikannya persen. Nah, ini itu hasilnya harusnya menjadi 30%. Sangat mudah kan? Kita lakukan itu di semuanya, nanti hasilnya harusnya totalnya jadi 100%. Mari kita coba di 144 per 360 dikali dengan 100. Kita juga akan melakukannya di 72 per 360, sorry, dikali 100. Lalu kita juga akan lakukan di 36 per 360 di 100. Hasilnya seperti ini. Oke, karena kita sudah tahu persentasenya, sebenarnya angka-angka ini tuh kalian bisa cari kalau totalnya kalian udah tahu. Jadi seperti 30% dari 30 berapa, seperti itu. Caranya sama kayak yang tadi saya jelaskan, yaitu 30 dikali 30%. Kayak gitu. Mudah kan? Akhirnya kita sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa nanti.